إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan pengusiran yang dilakukan oleh Imam Malik terhadap salah satu jamaahnya yang coba-coba berani bertanya apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Pasti batil, pasti salah, pasti keliru. Karena kalau pertanyaan itu bagus, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak tanggung-tanggung, yang ditanyakan adalah tentang sifat-sifat Allah. Kalau yang ditanyakan tentang wudu barangkali, tentang tayamum, tentang haramnya jual beli, tentang hukumnya nikah dengan seorang wanita yang belum habis masa iddahnya. Ini yang ditanyakan tentang sifat Allah, sebuah pertanyaan besar. Maka Imam Malik tidak ragu untuk mengusir orang ini dari jamaahnya. Ma araka illa mubtadi'an thumma umira bihi fa ukhrija. Aku tidak melihat dirimu kecuali ahlul bidah. Maka beliau perintahkan orang-orang untuk mengeluarkan ahlul bidah tersebut. Karena berani-beraninya bertanya tentang Allah, berarti kan membahas ya. Yang tentu Imam Malik nggak tahu jawabannya. Jangankan Imam Malik, Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu jawabannya. Kaifal istiwa, seperti apa, bagaimana caranya Allah bersemayam di atas arsy. Kalau Nabi tahu tentu disampaikan, para sahabat jadi tahu, para sahabat sampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in sampaikan kepada para atba'ut tabi'in, dan sampai ke Imam Malik, sampai ke orang ini tentunya. Tidak ada yang tahu termasuk Imam Malik. Ditanyakan tentang bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, maka ini menunjukkan bahwa pertanyaan batil. Ya. Dan ada nasihat dari Syekh Ali Hasan. Beliau menasihati para asatidzah waktu itu. Di Malang beliau mengatakan jangan coba-coba mengikuti Imam Malik. Jangan berani-berani hari ini kalian mengikuti cara Imam Malik. Jadi mungkin saja kan ada seorang jamaah yang bertanya seperti ini, atau yang lain lah, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati manusia? Bagaimana cara Allah menciptakan Adam? Kan sama persis pertanyaannya. Lalu diusir, tentu tidak tepat. Ya. Beliau mengatakan boleh diusir kalau misalnya di majelis antum, kata beliau, kalau antum sekali berimam Malik, ilmunya, ketakwaannya, satu. Yang kedua,
masyarakat antum sama dengan masyarakat di zaman Imam Malik. Zaman antum zaman seperti di zaman Imam Malik. Kan mustahil. Nggak mungkin. Siapa yang bisa sebanding dengan Imam Malik ilmunya? Tentu sulit sekali hari ini kita mencari manusia sekaliber Imam Malik dalam hal ilmu, ketakwaan, kezuhudan, dan seterusnya. Masyarakatnya pun jauh. Hari itu beliau menyuruh orang-orang untuk mengusir si ahli bidah ini. Adakah fitnah? Tidak ada. Adakah yang simpati kepada ahli bidah ini? Enggak ada. Ada yang menyayangkan sikap Imam Malik? Waduh, kok terlalu keras, kok ngusir? Enggak ada. Enggak ada fitnah. Coba hari ini ada ustadz yang berani ngusir jamaahnya ketika bertanya seperti, apalagi di majelis umum, tentu akan timbul fitnah. Kenapa? Masyarakat kita hari ini berbeda dengan masyarakat Imam Malik waktu itu. Ya. Hari itu sunnah berkibar. Hari itu bid'ah masih sedikit. Tentu bid'ah sudah ada, tapi masih sangat sedikit. Firqah-firqah dolal belum sebanyak hari ini. Di zaman Imam Malik sudah ada Asy'ariyah? Belum ada. Sudah ada Maturidiyah? Belum ada. Sudah ada Ahmadiyah? Belum ada. Khawarij sudah ada, Rafidhah sudah ada. Rafidhah ini kan sangat tua. Banyak para sahabat masih hidup, Rafidhah ini sudah muncul. Ya. Li'anna salafa yakrahuna ahlal bidah wa kalamahum wa i'tiradatihim wa takdiratihim wa mujadalatihim. Karena para salaf ahlu sunnah wal jamaah itu membenci ahlul bidah, nggak suka bercampur aduk dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, satu majelis dengan mereka. Tentu aib. Oleh karena itu, kalau mereka ahlus sunnah mau ditemui oleh ahlul bidah, boleh, tapi jangan di majelis. Gitu. Seperti Imam Syafi'i menerima dua tokoh ahlul bidah, dua tokoh ahlul kalam, Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Beliau tidak mau di majelis. Ini akan menjadi fitnah di hadapan kaum muslimin, bercampur dengan ahlul bidah. Ya. Salah satu ciri ahlul bidah adalah bercampur baur dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah tidak mau, walaupun minoritas. Ya seperti di negeri kita ini kan minoritas. Ya sekarang mending, tahun 2000, tahun 90-an lebih minoritas lagi. Tapi apakah kemudian mau numpang, apa istilahnya, numpang dakwah di majelis-majelis umum? Ya nggak mau. Numpang masjid, iya. Ya masjid kan milik seluruh kaum muslimin. Tapi numpang majelis tidak mau. Ya. Maka dulu mungkin sekitar 2002 atau 2003 ya, ada seorang ustadz yang mengajarkan sunnah selama ini, tiba-tiba satu majelis dengan zikir berjamaah di Istiqlal, langsung ditahdir bahkan oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Ditahdir sendiri oleh murid-muridnya. Sebelumnya dia banyak ditahdir oleh ustaz-ustaz lain, tetapi oleh murid-muridnya belum ditahdir. Begitu
satu majlis dengan ahlul bidah di Istiqlal waktu itu, ditahan dia. Karena memang tidak pantas mengaku manhaj salaf, dakwah salaf, kemudian akrab dengan ahlul bidah, campur aduk dengan ahlul bidah. Maka mereka tidak mau. Fa anta ya akhi alaika fi hadzal bab bitaslim. Maka wahai saudaraku, kata beliau, wajib bagi engkau untuk taslim. Apa taslim? Pasrah sepasrah-pasrahnya. Terserah Allah mau bilang apa. Mau bilang tangan, mau bilang kaki, mau bilang wajah, mau bilang mata, terserah Allah. Kenapa kita jadi ngatur? Terserah Allah. Mau ngomong apa tentang dirinya, kita ikuti, kita imani, kita percaya. Jangan seperti ahlul bidah itu. Nggak terima. Kalau Allah mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, nggak terima. Kalau Allah mengatakan aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat, nggak terima. Aneh kan? Mereka tidak terima dengan cara takwil, yang pada hakikatnya apa kemarin? Tahrif, dirubah-rubah itu ayat. Memang Allah mengatakan bersemayam, tapi sebetulnya maksud Allah menguasai. Memang Allah mengatakan kedua tanganku, tangan kananku, tapi maksud Allah kekuasaanku. Memang Allah mengatakan aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tapi maksud Allah yang turun rahmatku. Seolah dibisiki oleh Allah, menjadi tahu seperti itu. Siapa yang membisiki dia bahwa maksudnya seperti itu? Betul-betul ngarang, tipuan iblis. Famin tamamil islami lillah azza wa jal alla tabhasa fi hadhihi al-umur. Di antara kesempurnaan Islam berserah diri kepada Allah adalah tidak membahas perkara seperti ini. Maksud tidak membahas apa? Diimani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, betis ya betis, telapak kaki ya telapak kaki. Tidak usah kita seolah merasa pintar. Nggak pantas Allah punya telapak kaki, nggak pantas Allah punya betis, jadi kayak kita. Merasa pintar kita. Walihada uhadzirukum daiman. Oleh karena itu aku peringatkan kalian minal bahthi fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi. Aku peringatkan kalian jangan sampai membahas apa yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Jangan membahas. Yang boleh apa? Mengimani apa adanya. Beda kan? Mengimani dengan membahas. Kalau mengimani apa adanya ya tentu tidak membahas. Tangan sami'na wa ata'na. Wajah sami'na wa ata'na. Begitu. Turun sami'na wa ata'na. Ala sabili ta'annuti wa tanattu'i. Tanattu' dan ta'annut ini bukan syarat. Seolah kalau tidak ta'annut, tidak tanattu', tidak berlebihan, berarti boleh. Enggak. Apa istilahnya ghairu murad? Bukan yang dikehendaki, bukan syarat.
wala tusyriku billah ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Seolah ayat ini mengatakan boleh menyekutukan Allah asal tahu ilmunya. Apa begitu? Tentu tidak. Artinya siapapun yang menyekutukan Allah pasti dia tidak tahu ilmunya. Pasti itu jahil, bukan ilmu. Gitu ya. Jadi jangan difahami bahwa itu syarat. Jangan bersikap sombong dengan berpakaian di bawah mata kaki. Seolah sabda Nabi ini boleh berpakaian di bawah mata kaki asal tidak sombong. Itu sama dengan itu. Sama dengan itu. Artinya ketika seseorang pakaiannya sengaja di bawah mata kaki, itulah sebuah kesombongan. Walaupun dia tawadhu, walaupun dia jauh dari sifat sombong selama ini, ya sombongnya di situ. Ya. Wasyai'il ladzi ma sa'ala as-sahabatu anhu. Dan juga jangan bertanya apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Karena para sahabat sudah mewakili seluruh umat ini. Jadi antum jangan pernah mengatakan, coba ada yang nanya waktu itu tentang macam-macam riba. Coba kalau sahabat ada yang nanya tentang urutan riba, kan puluhan tuh, kenapa nggak ada yang nanya ya? Justru itu sebuah kebaikan. Nggak boleh kita katakan, sahabat kurang kritis, sahabat kurang jeli. Mestinya mereka bertanya kepada Nabi, kenapa nggak nanya ini? Tidak mungkin, ini pasti anggapan yang salah. Sebab kalau para sahabat tidak nanya, Allah pasti tahu. Ini harusnya ada yang nanya, kenapa nggak nanya? Gitu. Hari itu zaman terbaik, kaum muslimin terbaik, pas. Maka kalau ada yang nanya, itulah pertanyaan yang baik. Kalau tidak ada yang bertanya, yaitu sebuah pertanyaan yang tidak baik, sebagaimana yang ada di zaman Imam Malik itu. Ya. Justru para sahabat dipuji oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menghitung 1, 2, 3, 4, 5, berapa? Cuman 13 atau 12. Apa? Pertanyaan para sahabat. Pertanyaan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang akhirnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kira belasan lah, 12 atau 13. Yang biasanya diawali dengan yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi, yas'alunaka anil mahid, dan seterusnya. Dihitung oleh Ibn Abbas cuma 12 atau 13. Padahal berapa tahun? 23 tahun. Menyertai Nabi 23 tahun, tapi pertanyaan cuma belasan. Dipuji oleh Ibn Abbas. Itulah para sahabat. Beda dengan Yahudi Bani Israel. Boro-boro 23 tahun, baru sehari. Satu ayat, idbahu baqaratan, sembelihlah sapi betina. Satu ayat. Nanyanya, yang tua apa yang muda, yang sudah buat kerja atau belum, yang ulitnya apa, dan seterusnya.
sampai membuat mereka berat sendiri. Coba seandainya mereka langsung cari sapi betina, mudah sekali. Mudah mana, murah mana, sapi betina apa jantan? Betina. Jauh lebih murah betina. Rata-rata hewan kan begitu ya. Hewan itu rata-rata yang mahal yang jantan, besar, gagah. Rupanya beda dengan orang ya. Yang bersolek, yang cakep, itu biasanya wanita, yang menarikkan wanita. Kalau hewan kan kebalikan, yang menarik, yang mahal, yang gagah, yang bagus, itu yang jantan. Ini cukup betina saja, kamu mudah sekali. Betina aja boleh, apalagi jantan gitu. Nah, gara-gara pertanyaan Bani Israel al-Yahud ini, maka hampir-hampir mereka tidak sanggup melaksanakan perintah Allah yang sangat mudah itu. Ini berbeda dengan para sahabat. Maka bertanya butuh ilmu, jangan asal nanya ya. Liannana idza fatahna ala anfusina hadhihi al-abwab, karena seandainya kita buka pintu ini, nah ini nanya, in fatahat alaina al-abwab, maka pintu-pintu kemudian, pintu-pintu yang lain kemudian terbuka, ikut terbuka, rusaklah agama ini, rusak ya. Oleh karena itu para imam menasihati hati-hati terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil, karena bid'ah besar itu diawali dari yang kecil-kecil. Hati-hati. Walidzalika qul, beliau menasihati untuk mengatakan sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna. Kami dengar, kami taati, kami imani, kami benarkan. Ini berita gaib, datang dari Allah, tidak mungkin salah. Bukan urusan kita untuk memahami. Insya Allah nggak akan faham, bagaimana kita memahami Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, sementara setiap detik itu pasti ada sepertiga malam. Nggak akan paham kan? Nggak akan paham. Bagaimana Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, sedangkan orang sholat itu ada yang menghadap ke barat, timur, selatan, barat daya, barat laut. Gimana? Nggak akan paham kita. Di detik yang sama, entah berapa ribu manusia yang sholat secara bersamaan dengan arah yang berbeda-beda, apalagi di Masjidil Haram ya. Gimana cara Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Nggak akan paham kita, karena kita memang tidak disuruh paham dalam hal ini. Kita cuma disuruh mengimani apa adanya, mencontek. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, titik, tidak akan paham. Nah, disinilah para sahabat sadar. Maka tidak ada satupun sahabat yang bertanya seperti laki-laki ini yang berada di hadapan Imam Malik. Nggak ada. Di samping mereka dijaga, dipelihara oleh Allah. Yang perlu ditanyakan, Allah gerakkan hati sahabat untuk bertanya. Yang nggak perlu, Allah tahan. Maka zaman itu zaman maksum ya. Oleh karena itu ada kaidah, jika sahabat melakukan kesalahan dalam hal agama sementara Nabi masih hidup, pasti ditegur gitu. Jadi jangan mengira yang ditegur cuma Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bermuka masam, beliau mengharamkan madu,
Beliau mengiyakan ajakan orang-orang kaya untuk membuat majelis khusus. Beliau ditegur. Beliau pernah mengatakan besok tanpa insya Allah, ditegur. Apakah teguran ini hanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak. Beberapa sahabat yang melakukan kesalahan juga ditegur dengan turun itu, di mana keluarga Mistah yang selama ini diberi tunjangan oleh Abu Bakar, bahkan dinafkahi ya, ikut memfitnah Aisyah waktu itu. Ingat ya kisah bagaimana Aisyah dituduh. Nah, ketika turun apa yang ada di surat An-Nur itu menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan, marah Allah. Lalu bersumpah, mulai hari ini aku tidak lagi mau menafkahi keluarga Mistah. Ditegur oleh Allah lewat lisan Nabi tentunya. Al-Quran yang keluar lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam menegur Abu Bakar tidak boleh bersumpah dengan keburukan. Ya. Nah, seandainya para sahabat melakukan sebuah kesalahan, akan ditegur. Oleh karena itu Syekh Al-Albani membantah sebagian ulama yang mengatakan darah itu najis. Darah manusia itu najis. Dibantah oleh beliau dengan hadis dua orang yang berjaga-jaga menjaga pasukan. Lalu dua orang ini berembuk, daripada kita berdua mending salah satu saja ya, biar engkau tidur aku yang jaga, nanti gantian. Ya sudah. Nah, si fulan ini, sahabat ini sendirian menjaga pasukan yang terlelap tidur. Ini suasana perang. Lalu dia sholat malam, bangun malam, sholat malam. Nah, di tengah-tengah sholat malam itu ada anak panah dari musuh mengenai kakinya dan berdarah, keluar darah. Sahabat ini membatalkan sholatnya apa tidak? Tidak, meneruskan sholatnya sampai selesai. Nah, rata-rata ulama termasuk Syekh Al-Albani mengatakan dengan dalil ini darah tidak najis. Kalau darah najis, tentu sahabat ini sholatnya tidak sah karena terkena najis. Nah, sebagian ulama yang kurang paham dengan kaidah ini mengatakan ini bukan sabda Nabi. Bisa saja Nabi nggak tahu, gitu ya. Kan Nabi tidak membenarkan ini. Gitu. Syekh Al-Albani membuat kemungkinan yang tidak bisa dibantah. Beberapa ulama membuat kemungkinan yang masih bisa dibantah. Sekedar ihtimal, maksud sih nggak sampai ke Nabi. Insya Allah ini sampai ke Nabi lah, Nabi diam saja. Beliau mengatakan mungkin nggak sampai ke Nabi, tapi pasti sampai ke Allah. Allah tahu, Allah maha tahu, Allah tahu. Seandainya darah itu najis, tentu Allah akan turunkan ayat menyatakan bahwa darah itu najis, menyalahkan sahabat ini yang meneruskan sholatnya padahal sudah berdarah-darah. Nah, ini pemahaman beliau dan pemahaman para imam bahwa kejadian di zaman sahabat tidak ditegur oleh wahyu, maka itu benar ya, kecuali ditegur ya. Walaupun itu beredar di mulut para sahabat, bukan keluar dari mulut Nabi alaihi salatu wassalam. Apa diantaranya? Khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya di umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalimat ini beredar di mulut para sahabat. Nabi sendiri tidak pernah mengucapkan itu, tapi Nabi diam.
Dan tidak ada ayat menegur para sahabat yang mengucapkan kalimat itu. Maka sudah bisa disimpulkan bahwa manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa ata'na talab wa sami'na al-qaul. Kami taati tolak. Apa tolak? Permintaan, suruhan, perintah. Kami taati perintah, kami dengar, kami yakini qaul. Dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ada yang berupa perintah, ada yang bukan perintah. Allah bersemayam di atas arsy kan bukan perintah. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam kan bukan perintah. Allah akan bangkitkan hari kiamat itu, nanti kelak hari kiamat itu akan Allah datangkan pas hari Jumat. Ini kan bukan perintah. Beda dengan irqa'u wasjudu, rukuklah, sujudlah, itu perintah. Kalau perintah tentu kita taati, kalau bukan perintah atau khabar kita imani, kita yakini seyakin-yakinnya. Wa ayyu insanin yas'alu fima yata'allaqu bi sifatillah an syai'in ma sa'ala anhu as-sahabah. Maka setiap kali ada manusia, seorang muslim bertanya tentang sifat Allah, apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, fakul kama qala al-Imam Malik. Maka ucapkan seperti ucapan Imam Malik. Ya. Misalnya ada yang bertanya, kaifan nuzul? Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Nah, jawab seperti Imam Malik. An-nuzulu ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulun was su'alu anhu bid'atun. Ya. Bahwa nuzul Allah turun ke langit dunia maklum, semua orang tahu, orang jelas ayatnya, jelas hadisnya. Ya. Mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia wajib. Adapun caranya seperti apa, majhul, nggak ada yang tahu. Caranya, ada caranya apa tidak kemarin? Caranya ada, cuman nggak ada yang tahu. Jibril juga nggak tahu. Dan bertanya bagaimana cara Allah turun, bid'ah. Ada pertanyaan-pertanyaan bid'ah. Is'al 'anil ahkamil lati anta mukallafun biha. Kalau mau nanya, tanyakanlah tentang hukum-hukum yang antum mukallaf, antum wajib lakukan. Gitu. Ini kalau saat-saat seperti ini boleh tayamum apa tidak nih? Nah, itu kalau mau ditanyakan. Wanita misalnya atau laki-laki sebagai suami, ini darah haid apa darah istihadah? Harus tetap sholat apa tidak boleh sholat? Nah, itu kalau mau ditanyakan. Banyak dari saudara-saudara kita justru hal-hal seperti ini nggak mau nanya. Padahal ini yang perlu ditanya. Itu kan yang harus kita amalkan. Setiap kali habis wudu kita baca syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Sunahkan sambil berdiri. Bisa dengan mengangkat kedua tangan. Nah, sekarang saya tidak wudu karena sedang sakit. Saya tayamum. Apa baca itu juga? Ah, itu kalau mau ditanyakan.
Karena kan kita lakukan sehari-hari. Kalau bertanya bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, apa urusannya? Itu kita bukan mukallaf tentang hal itu. Rasul dan para sahabat saat haji kemudian meninggalkan Mekah. Sebelum meninggalkan Mekah, menyempatkan diri apa? Tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, sekarang saya umrah doang nih, nggak haji. Tawaf wada apa tidak ya? Nah, itu kalau mau ditanyakan. Karena itu kewajiban kita harus tahu. Di Bukhari kan jelas tuh ada badal haji. Bagaimana seorang wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji tapi belum dilaksanakan, ayahku sudah meninggal. Apa ahujju lahu? Bolehkah aku menghajikan ayahku?" Kata Nabi, "Boleh. Ayahmu berhutang kepada Allah." Nazar kan hutang, seolah hutang, karena mewajibkan kan. Seandainya ayahmu hutang pada manusia, tentu engkau wajib membayarnya. Sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, maka engkau lebih wajib membayarnya. Badal haji. Nah, sekarang saya tidak haji nih, umroh. Apakah boleh saya badal umroh? Nah, itu yang ditanyakan. Kenapa hal-hal seperti ini malah tidak ditanyakan? Kalau mau dibahas itu, bahas maksudnya pembahasan yang ham. Kalau badal haji Rasul dan para sahabat melakukan, badal umroh Rasul dan para sahabat melakukan apa tidak? Kalau tawaf wada ketika haji Rasul dan para sahabat melakukan, kalau tawaf wada ketika umroh Rasul dan para sahabat melakukan apa tidak? Itu pembahasannya harus itu. Nggak boleh, dikiaskan. Kalau boleh dikiaskan, apa salahnya Idul Fitri, Idul Adha sebelum sholat adzan dulu, qomat dulu, dikiaskan dengan sholat subuh, sholat duhur, sholat Jumat. Jadi rusak agama ini. Kalau ibadah mahdhah boleh pakai kias, akan rusak, sangat-sangat rusak. Gitu. Maka saudara kita yang mengadzankan mayat itu mengkiaskan dengan lahir, itu pun hadisnya dhaif. Udah hadisnya dhaif dikiaskan lagi, ya kan? Kan mengadzankan bayi hadisnya dhaif, kata Syekh Albani. Ya, mereka memang kurang peduli dengan hadis sahih, hadis dhaif ya. Nah, taruhlah mereka menganggap hadis itu sahih, mereka mengadzankan bayi yang baru lahir. Nah, bayi ini sekarang sudah dewasa, sudah tua dan mati. Dulu pertama kali hadir di muka bumi diadzani, sekarang mau meninggalkan dunia, maka azankan juga. Itu kan kias kan, jadi rusak kan. Kalau ibadah mahdhah itu boleh pakai kias. Apa kata Imam Syafi'i? La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah mahdhah. Kias hanya boleh di ibadah ghairu mahdhah. Minuman ini halal apa haram nih? Makanan ini halal apa haram nih? Jual beli seperti ini riba atau tidak? Nah, itu boleh. Kan itu kan ghairu mahdhah. Adapun sholat, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, ini kan mahdhah. Tidak boleh pakai kias. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.